Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget, ini adalah awal tahun di 2021 dan aku kembali hadir untuk teman-teman semua. Awal tahun aku akan mengawali dengan makan. Agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Kita sedikit slow dulu. Hari ini aku akan sharing tentang spaghetti. Spaghetti maksud aku. Oke, teman-teman, langsung aja aku akan ngebuka. Ini La Fonte ya. Ini tadi udah aku buka sih biar cepet aja. Kita akan tahu isinya apa aja di dalam. Yang pertama kita akan dapetin spaghetti, dan yang kedua langsung dapet sausnya. Jadi dalam satu box ini udah kosong ya teman-teman. Ini cuma ada spaghetti dan juga ada sausnya. Oke, langsung aja nanti aku akan ngebuat ya. Sebenarnya aku lagi masak air sih. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini sharing aja ya, kalau misalkan kita mau ngebuat spaghetti itu jangan lupa untuk dikasih minyak goreng ya, air rebusannya. Karena kalau misalkan nggak dikasih minyak goreng, itu akan ngebuat minyak jadi nggak matang. Jadi cuma udah kerendam air lama tapi nggak empuk gitu loh. Aku pernah sih ngebuat dulu waktu pertama kali gitu, karena nggak tahu juga, dan sekarang karena udah tahu jadi diusahain untuk selalu kasih minyak goreng di dalam airnya. Oke, aku akan masak, tungguin kalau udah jadi ya. Jadi aku kemarin beli spaghetti La Fonte. Ini dia bungkusnya. Ini spaghetti with bolognese sauce. Jadi teman-teman, sebenarnya aku lagi suka banget tentang dunia kuliner gitu. Harapannya sih nanti ke depannya aku jadi terbiasa untuk ngerasain suatu rasa makanan dan bisa masak gitu loh. Itu tujuan aku. Jadi intinya channel ini tuh kan aku yang ngebuat. Jadi aku yang akan ngehandle kira-kira apa sih manfaat dari video yang aku buat seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan ketika aku sering sharing makanan sama teman-teman semua, itu harapannya aku mengenal suatu rasa gitu aja. Biar nanti aku bisa masak sebagai seorang perempuan. Oke. Ini aku lagi ngebuat La Fonte. Sebenarnya udah jadi ya. Tadi aku udah masak. Ini dia. Oh my god, no. Kurang profesional banget ya. Oh, oke, sorry. Terus jadi La Fonte ini itu merupakan salah satu jenis spaghetti ya. Rasa yang aku buat adalah bolognese sauce. Dan teman-teman tahu gak sih, sharing pengalaman aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngebuat spaghetti, jangan lupa air rebusannya itu diberi minyak goreng teman-teman. Karena aku pernah dulu pertama kali ngebuat, karena emang belum pernah makan spaghetti juga, kan produk luar ya, ini dari Itali. Nggak matang teman-teman, jadi cuma spagettinya tuh kerendam air doang tapi nggak matang, nggak empuk gitu. Nah makanya belajar dari pengalaman dulu, terus sekarang ketika aku ngebuat spaghetti jadi udah bisa deh di rumah. Nah ini dia, aku udah ngebuat. Dan kalau misalkan ngebuat spaghetti teman-teman tuh bisa kasih topping apa aja, bisa sosis. Terus kali ini aku kasih telur karena kebetulan di rumah lagi ada telur, sosisnya udah habis ya, seadanya lah ya. Oke, dan tadi ini proses pembuatannya saya yakin teman-teman semua udah tahu lah ya gimana cara ngebuat spaghetti. Cuma aku akan sharing aja. Jadi ini kan bentuknya kemasan gitu ya teman-teman. Jadi ini udah ini kan sebenarnya expirednya tanggal 21 dan aku beli di 2020, yang artinya masih bisa tersimpan lama. Dan untuk sausnya itu kan pasti kesimpan lama banget ya teman-teman. Kalau misalkan sausnya lama banget kesimpannya, jadi kan itu pasti beku dan kayak nggak hangat. Misalkan pas teman-teman ngerebus mie spagettinya itu ya kan, setelah udah dibuang airnya, terus habis itu sausnya itu juga ikut dimasak kembali. Jadi setelah dibuang airnya, kita masak kembali mie-nya sambil kita tuangin sausnya sebentar aja teman-teman. Jadi kira-kira 1 menitan lah ya. Nanti kalau misalkan sekiranya udah tercium aroma spagettinya, ya berarti kan sausnya juga udah matang. Kenapa harus dilakukan hal seperti itu? Karena saus daripada spaghetti itu kan udah kesimpan lama ya. Jadi sebagai informasi aja, ini
aku masak di 2021 tepatnya di tanggal 1, dan aku belanja ini itu di 2020 kira-kira bulan Desember. Aku beli ada 3, jadi ini adalah produk yang ketiga yang aku makan. Ya kan nggak mungkin kan aku langsung makan sekali gitu. Dan ini expirednya tanggal 21 bulan Juli teman-teman, jadi masih bisa resemen lama. Makanya sausnya lebih baik dimasak kayak gitu aja supaya lebih enak. Karena kalau misalkan langsung dituang, kayak misalkan mie instan itu kan kadang bumbunya langsung dituang ya, nggak apa dimasak sekalian sama minyak, enggak gitu, itu kayaknya kurang sedap. Nah sekarang aku akan cobain ya. Dalam rangka menyambut 2021, aku ingin bikin kalian kepingin. Belajar dari pengalaman waktu aku masak yang kedua kemarin, sausnya itu aku nggak masak teman-teman. Jadi sausnya itu begitu mie udah matang, aku taruh di piring, langsung aku tuangin sausnya dan nggak aku masak lagi. Jadi sausnya kayak kerasa mentah gitu. Jadi kurang sedap. Untuk kayak apa nih, potongan cincangan daging-daging gininya tuh jadi nggak matang untuk spagettinya. Makanya lebih baik setelah minyak matang, airnya dibuang, dimasak lagi sama bumbunya gitu loh maksud aku. Oke. Jujur lebih enak, ini spagettinya enak. Kenapa 2021 aku awali dengan video makan? Karena menyambut tantangan yang luar biasa di tahun 2021 terkait informasi tentang P3K, di mana CPNS sudah ditiadakan dan diganti dengan P3K. Lebih baik kita makan aja dulu yang banyak biar kita kuat buat ngadepin ke depannya. Ini rasanya bumbunya jelas beda banget sama mie instan ya. Kalau mie instan tuh kan bumbunya bubuk, kalau ini serbuk maksud aku. Kalau ini kan enggak, cair ya. Enak. Kita tambah protein dengan telur. Ngomong-ngomong masalah telur, aku juga mau sharing kalau sebelum masak telur sebaiknya teman-teman cuci dulu telurnya. Kenapa? Ingat, telur keluarnya dari, nah itu dia, teman-teman tahu sendiri kan. Jadi harus dibersihkan dulu aja, biar nanti kalau misalkan kita pas mecah telurnya, pas cangkangnya jatuh dalam kondisi udah bersih. Itu sih salah satu manfaatnya. Sorry ya, tadi aku nggak sharing tentang proses masaknya karena aku percaya dan aku yakin sebenarnya teman-teman bisa lah ya untuk masak spaghetti. Dan ini teman-teman, sebenarnya aku tuh udah buat video sebelumnya, itu udah lengkap banget kayak proses pembuatannya sampai aku proses makannya. Tapi videonya tuh di laptop dan laptopnya lagi bermasalah.
butuhin energi lebih untuk di 2021 menghadapi tantangan di mana aku nggak bisa ngedit video di laptop aku karena rusak. Jadi aku harus ekstra keras untuk bekerja supaya bisa memperbaiki laptop aku kembali. Dalam kesiapan menghadapi lembur, aku harus sehat dan aku harus banyak makan. Kalian gimana menghadapi 2021? Sorry teman-teman, berhubung aku bikin videonya itu di depan pintu dan deket banget sama jalan, jadi kadang ada suara motor ataupun ayam barusan. Nggak apa-apa, itu ayam yang udah aku pelihara, lain kali dia akan aku potong. Santai aja. Jadi untuk ngebuat tekstur mie yang kenyal dan enak buat dimakan, solusinya itu tadi, seperti yang udah aku bilang di depan, bahwa kita ketika masak harus diberi minyak goreng, terus kita didihkan sampai mendidih, terus kita masak sampai mendidih, maksudnya gitu. Itu ya, jadi biar mateng. Jangan sampai teman-teman beli spaghetti terus nggak dikasih minyak, nanti kayak jadi spaghetti yang direndam air doang. ...2021 aku akan lebih update lagi ke informasi CPNS ataupun P3K ya teman-teman. Tapi karena CPNS itu katanya udah ditiadakan, jadi mungkin aku akan update di P3K nya aja. Dan aku membutuhkan energi lebih dengan menerima kenyataan bahwa CPNS udah gak ada. Gitu sih. Sedih, tapi mau gimana lagi? Ya udahlah ya, makan aja dulu, habis itu kita nanti berpikir. Sayang, udah mau habis. Untuk energi yang lebih besar, telur. Supaya makin kuat. Ayam aku bunyi lagi sih. Dia jago. Lagi aku besarkan supaya besok bisa aku potong. Biasanya kalau aku lagi makan, dia muncul tuh di depan pintu, tapi sekarang enggak, alhamdulillah. Ayamnya bisa dikondisikan ya. Wah, udah mendekati habis. Bunyi lagi ayamnya. Dia protes karena nggak aku kasih. Oke. Itu dia teman-teman curhatan aku. Jadi sebenarnya setelah tidak langsung aku tuh sebenarnya curhat sama teman-teman semua bahwa untuk menghadapi 2021 aku tuh sebenarnya begitu shock banget ketika ngedapetin informasi bahwa CPNS itu ditiadakan dan langsung diganti sama P3K. Tapi apapun itu, karena itu udah menjadi kebijakan ya. Jadi aku akan tetap menerima, dan untuk kedepannya mungkin nanti kita perbaiki lagi belajarnya, karena sepertinya materinya untuk P3K dan juga CPNS itu agak sedikit berbeda.
Oke, karena makan aku udah habis dan aku udah berhasil untuk sharing tentang gimana proses tadi, sedikit lah ya informasi untuk tips ngebuat spaghetti, dan saya yakin teman-teman udah bisa. Dan makasih udah nemenin aku makan. Semoga tahun 2021 lebih baik lagi. Tetap semangat dan oke, bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.